Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Akbar Sanjaya. Saya adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana, yang di mana saya akan menerangkan atau menjelaskan, menyampaikan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Hukum Acara Pidana, yang di mana Hukum Acara Pidana ini adalah mata kuliah wajib dan terdiri dari 4 SKS. Selanjutnya adalah mengenai capaian pembelajaran. Apa saja yang hendak dicapai dalam mengikuti mata kuliah Hukum Acara Pidana ini? Yang pertama itu adalah mahasiswa diharapkan mampu memahami asas-asas dalam hukum acara pidana dan juga mampu mempelajari proses beracara dalam pengadilan atau sidang pidana sehingga mampu memecahkan penyelesaian kasus yang terjadi saat ini. Yang kedua adalah mampu mengambil keputusan secara tepat dalam penyelesaian masalah di bidang hukum pidana. Yang ketiga, mampu menyelesaikan persoalan hukum dengan mengelaborasi hukum positif dan prinsip hukum di bidang hukum acara pidana. Yang keempat adalah mampu memahami aspek-aspek hukum formil. Yang kelima, mahasiswa memahami ruang lingkup hukum acara pidana dan proses penyelesaian perkara pidana. Keenam, memahami pihak yang terlibat dalam hukum acara pidana, baik itu berupa polisi, jaksa, hakim, maupun lembaga pemasyarakatan. Yang ketujuh adalah mampu memahami penyelidikan, penyidikan, penuntutan, penyusunan surat dakwaan, pra-peradilan, sampai dengan putusan pengadilan, dan juga proses-proses lainnya seperti upaya hukum banding dan juga kasasi. Yang kedelapan adalah memahami peradilan, koneksitas, pemeriksaan di sidang pengadilan. Kesembilan adalah memahami sistem atau teori pembuktian. Yang kesepuluh adalah memahami alat-alat bukti dan kekuatan pembuktian masing-masing. Dan yang paling terpenting itu adalah memahami bagaimana cara untuk membuat surat-surat sewaktu bersidang di pengadilan pidana. Seperti contohnya adalah surat kuasa dan juga surat jawaban, replik, duplik, dan lain-lain. Lalu apa saja yang akan dipelajari selama mata kuliah hukum acara pidana? Pada pokoknya yang pertama itu adalah menyangkut ketentuan umum dan juga asas-asas yang ada dalam hukum acara pidana. Yang kedua itu adalah menyangkut proses beracara di pengadilan pidana. Itu mulai dari penyelidikan dan penyidikan. Yang ketiga mungkin itu adalah masalah masalah penuntutan, yaitu yang dilakukan oleh jaksa. Apa saja syarat-syarat penuntutan. Yang ketiga itu adalah mengenai upaya paksa. Upaya paksa ini menyangkut pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, sampai dengan masuk rumah, penyitaan, dan juga pemeriksaan surat-surat pada terlapor. Yang keempat itu adalah tersangka dan terdakwa. Itu hak-haknya apa saja dan syarat-syarat menjadi tersangka dan terdakwa itu apa saja. Yang kelima itu adalah bantuan hukum. Apa saja yang dapat dilakukan oleh terlapor untuk membela kepentingannya, membela harga dirinya. Keenam itu adalah menyangkut berita acara. Itu apa saja yang ditulis oleh panitera. Yang ketujuh itu adalah sumpah atau janji. Itu sewaktu bersidang itu sumpah atau janji ini seperti apa dan juga berlakunya seperti apa dan apabila dilanggar itu akibat hukumnya seperti apa. Lalu yang kedelapan itu menyangkut penyidikan, yang kesembilan itu menyangkut penuntutan, kesepuluh adalah acara pemeriksaan di pengadilan, itu mulai dari pemanggilan, pembacaan surat dakwaan, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan sampai dengan putusan. Yang ke-11 itu adalah pra-peradilan. Nah, syarat-syaratnya itu apa saja melakukan pra-peradilan dan juga akibat hukumnya apa saja untuk melakukan pra-peradilan. Yang ke-12 adalah putusan. Putusannya apa saja yang dapat divonis oleh hakim, baik itu bebas, lepas maupun terbukti bersalah. Yang ke-13 itu adalah menyangkut upaya hukum. Itu mulai banding, kasasi sampai peninjauan kembali. Dan syarat-syaratnya itu apa saja dan prosesnya itu seperti apa. Apakah banding ini harus dihadiri oleh para pihak? Apakah kasasi ini harus dihadiri atau tidak? Nah, itu dijawab dalam upaya hukum. Selanjutnya itu adalah moda perkuliahan. Yang saya lakukan itu adalah secara hybrid, tapi sebagian besar, 90% itu dilakukan secara luring. Yang kedua itu ada menyangkut pengumpulan tugas. Ini untuk tugas ini terkadang sering terjadi di dalam kelas karena ini menyangkut hukum acara, menyangkut praktek, maka akan sering ada tugas dan biasanya tugas ini terdiri dari hard copy yang harus dikumpulkan hari itu juga dan juga bisa juga secara soft copy apabila ada halangan hadir saya sebagai dosen.
Lalu metode mata kuliah ini bisa dilakukan secara ceramah atau kuliah seperti biasa. Saya menyampaikan materi-materinya secara lisan. Yang kedua itu adalah bisa dengan diskusi kelompok. Ini artinya masing-masing mahasiswa ini akan berdiskusi satu kali sama lain untuk memecahkan suatu masalah. Yang ketiga itu adalah kuis. Itu adalah pertanyaan secara dari saya secara langsung. Yang keempat itu adalah praktek. Praktek ini ya membuat surat-surat suatu sidang di pengadilan itu apa saja. Ya, surat kuasa lah, jawaban lah, dan lain-lain. Ya, berarti simulasi bersidang. Lalu untuk penyampaian materi, saya menggunakan slide presentasi PowerPoint, juga menggunakan handbook dan juga literasi online yang bisa dibaca sendiri oleh mahasiswa. Menyangkut penilaian, itu untuk kehadiran itu adalah 25% nilainya, lalu tugas itu adalah 25%, UTS nilainya itu adalah 20% dan UAS adalah 30%. Nah, dari sini bisa dilihat diharapkan agar mahasiswa ini lebih sering hadir supaya nilainya bagus. Untuk selanjutnya adalah video mengenai saya menyampaikan mata kuliah hukum acara pidana. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masuk ya dalam materi kuliah, mata kuliah hukum acara pidana. Saya, Dr. Akbar saya, SMH, selaku pengampu mata kuliah hukum acara pidana dengan SKS 4 SKS. Ini mata kuliah hukum acara pidana ini mata kuliah wajib, jadi wajib dilalui. Kami menerangkan untuk pertemuan pertama kali ini mengenai hukum acara pidana secara garis besar. Nah, apa sih hukum acara pidana? Hukum acara pidana itu yang terdiri dari 3 kata, yaitu adalah hukum, acara, dan pidana. Hukum ini apa? Hukum ini adalah menyangkut aturan, yang dimana aturan ini bisa berupa aturan tertulis maupun tidak tertulis, terkodifikasi maupun tidak terkodifikasi. Nah, hukum ini biasanya mengatur perintah dan larangan. Lalu yang kedua adalah acara. Acara ini apa? Acara ini bersifat sesuatu yang bersifat prosedural. Prosedural ini artinya tata cara, prosedur untuk melakukan sesuatu. Nah, khusus untuk hukum acara pidana, ini menyangkut hukum, ini menyangkut tata cara atau prosedur untuk bersidang di pengadilan negeri, khususnya sidang dalam kasus pidana. Nah, pidana lalu istilah yang terakhir itu adalah pidana. Pidana ini apa? Pidana ini menyangkut aturan hukum publik. Nah, kan pada dasarnya itu ada hukum, aturan itu kan ada hukum publik, ada hukum privat. Nah, hukum privat ini menyangkut urusan antara manusia dengan manusia. Nah, hukum publik ini menyangkut urusan antara individu dengan negara. Nah, khusus untuk hukum publik itu tidak ada upaya damai, perbedaannya dengan hukum privat ya. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu ini bersidang di pengadilan, itu ada perbedaan antara sidang pengadilan sidang perdata dengan sidang pidana. Meskipun lokasinya sama di pengadilan negeri. Untuk sidang perdata itu biasanya begitu pemanggilan itu ada upaya mediasi. Berbeda dengan sidang pidana. Nah, sidang pidana itu nggak ada yang namanya mediasi. Jadi begitu pembacaan dakwaan itu langsung perkara jawaban dari pihak terlapor atau terdakwa. Nah, khusus untuk hukum acara pidana ini maksudnya dalam hukum formil. Itu kan ada jargon-jargon lain ya dalam hukum acara pidana ini ada jargon masuk ke hukum material dan juga hukum formil. Nah, hukum material ini menyangkut KUHP. Jadi menyangkut apa yang boleh dan perbuatan apa yang boleh, perbuatan apa yang tidak boleh. Ya, seperti misalnya larangan untuk mencuri, larangan untuk menganiaya, larangan untuk membunuh. Nah, berbeda dengan hukum formil. Formil ini prosedural, jadi tata cara untuk bersidang di pengadilan negeri. Itu apa saja yang harus dilalui. Nah, itu hukum formil. Nah, hukum formil ini bersifat wajib. Jadi dengan kata lain, polisi atau penegak hukum ini harus setiap kali melakukan perbuatan itu harus berdasarkan KUHP ini. Kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana nggak boleh keluar dari KUHP. Ini masih yang tadi ya, dalam formil dan material. Material itu menyangkut KUHP, berarti apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Sementara formil itu bersifat prosedural. Lalu bagaimana tata cara untuk menetapkan orang sebagai tersangka maupun terdakwa sampai divonis menjadi terpidana.
Nah, tugas hukum acara pidana ini apa? Yang pertama itu adalah mencari dan mendapatkan kebenaran material. Nah, itu tata caranya ada itu di kepolisian ya. Itu ada yang disebutnya dengan penyidikan. Penyidikan ini upaya polisi untuk menemukan alat-alat bukti untuk membuktikan bahwa si tersangka ini adalah orang yang bersalah. Yang kedua adalah memperoleh keputusan tentang bersalah atau tidaknya seseorang, sekelompok orang yang disangka atau didakwa melakukan perbuatan pidana. Nah, itu dasar hukum dari polisi ini biasanya itu adalah alat-alat bukti. Nah, alat-alat bukti ini apa? Itu bisa keterangan saksi, bisa keterangan terdakwa, keterangan ahli, bisa juga berupa petunjuk, dan juga bisa berupa surat-surat. Kalau korupsi kan mungkin ada mungkinnya surat-suratnya. Kalau petunjuk itu biasanya alat-alat yang dipakai untuk melakukan tindak pidana, seperti misalnya dalam pidana pembunuhan menggunakan sebilah pisau. Pisau ini dianggap sebagai petunjuk. Barang bukti itu adalah petunjuk. Jadi ada alat bukti, ada barang bukti. Nah, alat bukti itu ya tadi ya keterangan saksi, keterangan terdakwa dan lain-lain. Barang bukti itu ya bagian dari petunjuk. Nah, asas-asas dalam hukum acara pidana itu ada bermacam-macam. Yang pertama ini asas peradilan cepat, sederhana, dan jaya ringan. Ini diharapkan bisa cepat, bisa sederhana, bisa jaya ringan. Namun dalam prakteknya itu tidak seperti itu. Nah, dalam prakteknya itu ya peradilan itu lama. Kenapa lama ya? Itu kalau misalnya melakukan penangkapan sendiri itu pencarian alat-alat bukti itu memakan waktu lama. Dan untuk supaya si tersangka ini tidak kabur, biasanya si tersangka ini akan dimasukkan ke dalam sel tahanan. Nah, itu biasanya atau waktunya bisa sampai 700 hari kalau misalnya sampai Mahkamah Agung. Yang kedua asas praduga tidak bersalah. Ini asas praduga tidak bersalah ini biasanya dipakai oleh hakim. Nah, untuk polisi itu pakainya asas praduga bersalah. Kenapa asas praduga bersalah? Karena tugas dia itu mencari alat-alat bukti untuk membuktikan bahwa si tersangka ini orang jahat. Itu asas praduga bersalah. Sedangkan hakim memakai asas praduga tidak bersalah dan sampai ada putusan atau vonis dari hakim, ini dianggap bahwa si tersangka ini adalah bukan penjahat. Jadi anggaplah ada orang dilaporkan sebagai penipu atau orang yang menggelapkan sejumlah uang, pelaku penggelapan. Nah, itu dia ini belum bisa dianggap sebagai penipu sebelum ada putusan hakim. Nah, itu adalah salah satu penerapan dari asas praduga tidak bersalah. Itulah sebabnya kalau misalnya kalian memakai media sosial itu hati-hati kalau bicara, jangan menuduh orang sembarangan. Lalu yang ketiga asas oportunitas, yang keempat asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum, ini pasti sudah tahu ya. Lalu asas diperlakukan sama di depan hakim, equality before the law. Asas peradilan dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan tetap. Yang kelima itu adalah asas berhak mendapatkan bantuan hukum, dan yang terakhir adalah asas pemilihan hakim yang langsung dan dengan lisan. Bisa dibayangkannya sendiri ya. Nah, ini ya penegak hukum ini siapa yang terlibat dalam hukum acara pidana? Itu ada beberapa ya. Yang pertama itu adalah kepolisian. Nah, kepolisian ini tugasnya itu adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan. Ini perlu diketahui bahwa penyelidikan dan penyidikan itu adalah dua hal yang berbeda. Penyelidikan ini adalah upaya polisi untuk menemukan apakah telah terjadi tindak pidana atau enggak. Itu sebabnya polisi itu ada yang namanya intel. Dia misalnya di mana zaman bisa jadi gelandangan atau jadi pengemis, itu untuk menemukan apakah telah terjadi tindak pidana atau enggak. Dan biasanya kalau ada intel itu menyangkut narkoba ya. Lalu kalau penyidikan itu apa? Itu tahap lanjut dari penyelidikan. Jadi begitu ditemukan telah terjadi kejahatan, tugas polisi selanjutnya itu adalah mengumpulkan alat bukti. Nah, biasanya gimana? Itu dengan cara penangkapan. Begitu ditangkap nanti ditanya, nanti dapat keterangan. Atau misalnya mendapatkan barang bukti. Kalau narkoba biasanya mungkin ada sabu atau apa itu alat bukti yang berupa petunjuk. Nah, kalau sidang biasanya ditambahkan dengan keterangan ahli seperti itu. Yang ketiga ini tugas polisi itu adalah melakukan upaya paksa. Upaya paksa ini apa? Kalau misalnya sudah didapatkan bukti permulaan, bukti permulaan ini apa? Itu artinya polisi itu sudah minimal pegang dua alat bukti. Nah, polisi ini bisa melakukan yang namanya upaya paksa. Upaya paksa ini dia ini bisa menggeledah, juga bisa menyita, bisa juga melakukan yang namanya itu adalah penangkapan, juga bisa melakukan penahanan. Penangkapan dan penahanan juga beda ya. Penangkapan ini jangka waktu itu hanya 1 hari. Jadi begitu ditangkap, ada surat perintah penangkapan, dan dia itu bisa ditangkap itu hanya jangka waktu 1 hari. Begitu lewat 1 hari harus dibebaskan. Nah, makanya ada rangkap, ada surat perintah penangkapan, ada surat perintah penahanan. Nah, penahanan durasinya juga lama, biasanya 30 hari.
Yang keempat itu BAP, ya, berita acara pemeriksaan. Jadi begitu sudah terkumpul semua data-data itu bisa berupa keterangan dari saksi, bisa berupa petunjuk, itu dituangkan dalam sebuah BAP. Nah, BAP ini kalau saya jelaskan ini agak susah, karena biasanya BAP ini kalau secara garis besar itu isinya itu tanya jawab antara polisi dengan tersangka, polisi dengan saksi. Jadi beda dengan dakwaan. Kalau dakwaan itu kan ada narasi, ada deskripsi gitu, apa yang telah terjadi pada kasus posisi. Kalau ini enggak, cuma tanya jawab aja BAP. Itu dibuat oleh kepolisian, penyidik. Nah, setelah dibuat BAP, nanti dilimpahkan BAP ini ke pihak kejaksaan. Nah, begitu sampai ke kejaksaan, jaksa ini punya wewenang untuk memeriksa apakah BAP-nya ini sudah lengkap atau enggak. Kalau misalnya dinyatakan bahwa oleh jaksa ini barang buktinya, alat buktinya kurang cukup, nggak ada, ini belum cukup, nah itu bisa ada yang namanya pra penuntutan. Pra penuntutan ini kewenangan jaksa untuk memeriksa apakah BAP yang dibuat polisi ini sudah lengkap atau sudah bagus atau belum. Kalau dibuat secara sembarangan itu bisa dikembalikan. Begitu dikembalikan, nah, itu diminta biasanya jangka waktunya sekitar 30 hari polisi itu untuk melengkapi kekurangan-kekurangan dari BAP tersebut. Kalau misalnya tidak dilengkapi, apa akibat hukumnya? Akibat hukumnya ya otomatis ya perkaranya menjadi kalau dalam istilah perdata itu gugur ya. Nanti muncul yang namanya SP berapa tuh? SP, pokoknya itu ada surat perintah penghentian penyidikan dan SP 3. Iya, surat perintah penghentian penyidikan. Kenapa? Karena tidak cukup alat bukti. Dan juga tersangka yang ditahan dengan syarat harus segera dikeluarkan karena sudah ada SP 3. Lalu selanjutnya kewenangan kejaksaan itu membuat surat dakwaan. Nah, surat dakwaan ini beda ya dengan BAP. Kalau BAP itu tanya jawab, surat dakwaan ini isinya itu adalah kasus posisi dan juga pasal-pasal yang didakwakan kepada si tersangka. Itu nanti yang dibacakan sewaktu sidang di pengadilan. Lalu yang lainnya ada tahap penuntutan, perlawanan, itu udah masuk sidang, banding dan kasasi, replik dan eksekutorial. Itu kewenangan dari kejaksaan. Kejaksaan boleh ke banding? Boleh. Kalau misalnya kalah, misalnya melakukan penuntutan kepada seorang koruptor, ternyata entah bagaimana dia ini bisa bebas, diputus bebas oleh hakim pengadilan negeri. Karena pihak jaksa yang kalah, dia ini bisa mengajukan banding. Nah, ini bedanya hukum sidang di pengadilan perdata dan pidana ya. Kalau di sidang perdata itu ya orang ini bisa macam-macam nih, pihak-pihaknya itu ya. Nah, kalau di pidana itu yang melakukan penuntutan itu selalu jaksa, nggak boleh advokat. Advokat itu nggak punya kewenangan untuk menuntut seseorang, mendakwa seseorang, nggak punya kewenangan. Dan ini cuma bisa membela. Jadi pendamping si terlapor, si terdakwa, nggak bisa melakukan penuntutan. Beda dengan pengadilan di Amerika Serikat ya. Lalu yang ketiga, penegak hukum itu adalah pengadilan. Pengadilan ini tugasnya apa? Tugasnya itu ya memeriksa surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa. Nah, yang keempat itu adalah advokat. Tugas advokat apa? Suatu sidang di pengadilan yang itu mendampingi terlapor dan juga tersangka. Dan mendampinginya itu mulai dari kepolisian sampai dengan vonis putusan. Kenapa dari kepolisian? Ya karena suatu pemeriksaan oleh polisi, ya polisi itu ada untuk mencari alat bukti itu semena-mena. Nah, supaya tidak semena-mena itu harus didampingi oleh advokat. Nah, sampai di kejaksaan juga sama seperti itu, tetap didampingi supaya enggak diapa-apain. Yang terakhir adalah lembaga permasyarakatan. Seandainya pihak dari si terdakwa ini divonis bersalah oleh majelis hakim, nah biasanya itu ya diputus untuk dipenjara itu ya masih dimasukkan ke dalam lembaga permasyarakatan. Jadi selama sidang itu mereka itu nggak ada di lapas, mereka itu ditahan tuh di rumah tahanan. Rumah tahanan itu beda dengan lapas. Rumah tahanan ini bersifat sementara. Jadi selama sidang di rumah tahanan, nah begitu divonis masuk lembaga pemasyarakatan. Ujungnya sama, itu sel dengan sel, cuma lokasinya berbeda. Lalu pihak yang terlibat siapa saja? Ini ada tersangka, terdakwa, ada penyidik, ada penuntut umum atau jaksa, penasihat hukum, dan juga hakim. Nah, untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka juga polisi ini tidak bisa serta-merta langsung gitu, seenaknya. Itu mereka itu harus ada dasar-dasar hukumnya.
saja biasanya berupa alat bukti. Minimal sudah pegang 2 alat bukti, itu bisa keterangan saksi, bisa berupa bukti petunjuk maupun surat-surat. Ahli mah biasanya sewaktu sidang di pengadilan, jadi nggak bisa. Nah kalau sudah ada 2 alat bukti, nah itu bisa menetapkan seseorang sebagai tersangka. Tanpa itu gimana? Misalnya kekeh, tetapkan saja sebagai tersangka. Ya ujungnya itu bisa diperadilankan. Nah ini status tersangka dan terdakwa itu berbeda ya. Kalau misalnya masih di tahap kepolisian, itu statusnya itu terlapor ini disebutnya tersangka. Nah kalau sudah masuk sidang pengadilan, namanya itu dipanggilnya berbeda, jadi terdakwa. Ini hak-hak terdakwa itu yang pertama ya segera diperiksa dan diajukan ke pengadilan. Kenapa harus segera diperiksa ya? Karena dia ini selama dia ditetapkan sebagai tersangka itu pasti di sel tahanan, tersiksa dia. Dan lagi nama baiknya tercoreng. Jadi harus punya hak untuk segera diperiksa, jadi jangan sampai berlarut-larut gitu ditahannya. Yang kedua, memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik. Nah ini jangan sampai penyidik ini memberi tekanan kepada tersangka untuk mengakui sesuatu yang bukan perbuatan dia. Lalu yang keempat, yang ketiga adalah mendapatkan bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan. Sewaktu diperiksa di kepolisian ini berhak untuk didampingi oleh kuasa hukum, oleh advokat. Nah, statusnya berbeda ya untuk pendampingan oleh advokat itu. Kalau misalnya untuk perkara perdata itu disebutnya kuasanya itu kuasa mewakili. Kalau dalam pidana itu disebutnya kuasa mendampingi. Kenapa mewakili? Kalau mewakili artinya kan si yang memberi kuasa itu nggak perlu datang untuk bersidang, berhadapan dengan pejabat-pejabat. Beda dengan kasus pidana. Kalau kasus pidana, nah dia ini ya mendampingi gitu. Jadi harus hadir bersama dengan si pemberi kuasa. Ini hak lainnya ini nggak begitu penting ya. Penting sih cuma nggak begitu. Ini tugas dari penuntut umum sudah saya jelaskan. Kodoknya tadi ya sudah ya, melakukan pra penuntutan, membuat surat dakwaan dan juga membaca dakwaan di pengadilan. Lalu penyidik dan penyelidik ini tadi sudah dibahas. Penyidik ini merupakan polisi yang jabatannya lebih tinggi, tugasnya ini mencari alat-alat bukti. Sedangkan penyelidik ini biasanya polisi yang jabatannya lebih rendah, tugasnya mencari apakah telah terjadi tindak pidana atau enggak. Nah kalau misalnya polisi lalu lintas ini penyidik atau penyelidik? Nah, polisi lalu lintas itu adalah penyelidik. Jadi kalau ada pelanggaran baru sebagian ditangkap kan. Nah itu. Nah ini untuk sistem penyidikan itu ada penyelidikan, lalu penindakan, pemeriksaan, pemberkasan dan serah perkara tadi sudah ya. Penyelidikan itu pengumpulan data-data, jadi apakah telah terjadi tindak pidana atau tidak. Penindakan ini adalah upaya hukum seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan. Lalu pemeriksaan ini ya tentu saja itu dilakukan polisi, itu biasanya meminta keterangan polisi kepada saksi-saksi maupun kepada terlapor. Lalu pemberkasan untuk pembuatan BAP dan juga serah perkara itu biasanya ke pihak kejaksaan. Penyelidikan dan penyidikan ini sudah tadi ya. Dan pada pokoknya seperti itu. Jadi tugas dari masing-masing penegak hukum itu ada macam-macam ya. Tadi saya sudah jelaskan mengenai polisi tugasnya apa, itu melakukan penyidikan, jaksa itu melakukan penuntutan, dan juga untuk pengadilan itu tugasnya itu adalah melakukan pemeriksaan atas dakwaan oleh jaksa. Lalu yang terakhir itu adalah lembaga pemasyarakatan, ini sebagai eksekutor dari putusan hakim. Nah, putusan hakim ini biasanya terdiri apa saja? Bedanya kalau misalnya hukum perdata itu biasanya untuk putusan itu kan bisa dikabulkan seluruhnya, dikabulkan sebagian, atau misalnya tidak dikabulkan sama sekali. Nah, beda kalau misalnya putusan dalam hukum pidana. Hukum pidana ini putusan ini ada 3 juga sama. Yang pertama itu putusan bebas, ada putusan lepas, dan juga vonis pidana. Bebas dan lepas ini bedanya apa? Kalau bebas ini artinya dakwaan si jaksa ini tidak terbukti sama sekali. Dalil-dalil yang diucapkan oleh si jaksa ini tidak dapat dibuktikan sewaktu pemeriksaan dan sidang. Nah, kalau lepas ini bedanya dengan lepas itu artinya di sidang
putusan. Nah, beda dengan bebas ya, bebas itu sama sekali tidak ada bukti. Nah, lalu yang terakhir itu adalah putusan vonis. Vonis itu artinya dakwaan atau dalil-dalil yang dibuat si terdakwa, si pendakwa ini, jaksa ini terbukti. Lalu upaya hukum dalam sidang pidana ini apa saja? Hampir sama seperti sidang perdata. Upaya hukumnya ini terdiri dari banding dan juga kasasi. Sidangnya pun sama, cuma bedanya untuk sidang pidana itu nggak ada yang namanya mediasi. Meskipun ya memang ada yang namanya restoratif justice ya. Dan biasanya itu dilaksanakan di luar sidang. Nah, kalau dalam sidang pidana biasanya nggak akan ada penawaran oleh hakim itu untuk melakukan mediasi. Jadi langsung aja begitu baca surat dakwaan itu akan diminta untuk memberikan jawaban kepada pihak terdakwa. Ini memberikan jawabannya hari ini atau minggu depan. Biasanya minta di minggu depan. Ditunda aja di minggu depan. Setelah jawaban apa? Ada yang namanya replik, lalu duplik, kesimpulan, replik, duplik, pembuktian. Pembuktian itu artinya menyerahkan alat bukti dan juga pemanggilan saksi-saksi. Setelah itu pembuatan kesimpulan, lalu putusan. Hampir sama seperti itu. Nah, upaya hukumnya apa saja? Itu ada upaya hukum bisa dilakukan oleh pihak kejaksaan maupun pihak terdakwa, itu namanya banding dan juga kasasi. Nah, perlu diingat banding dan kasasi ini sidangnya beda dan di tingkat pertama. Kalau di tingkat pertama ini harus hadir. Nah, dalam tahap banding ini nggak perlu hadir, dia cukup membuat memori banding. Jadi memori banding ini dibuat semacam surat dakwaan lagi oleh pihak yang kalah. Nah, memori banding dibuat itu diserahkan ke pengadilan negeri, nanti akan disampaikan ke pengadilan tinggi. Nah, khusus untuk Cianjur pengadilan tinggi itu di Bandung. Lalu kasasi gimana? Kalau kasasi itu sama nggak hadir juga. Jadi tanpa hadirnya pihak-pihak. Selain kasasi apa? Ada yang namanya peninjauan kembali kalau seandainya ditemukan alat-alat bukti yang baru, novu. Oke, sekian kuliah untuk pemacara pidana ini khusus untuk kuliah awal ya. Saya hanya menyampaikan basic-basicnya saja, nggak sampai secara mendetil. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sekali ya udah membantu ya. Begitulah cuplikan dari mata kuliah yang saya ampu, Hukum Acara Pidana. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.